Ustazah ulangi sekali lagi ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Generasi yang khairu ummah. Alhamdulillah luar biasa semua anak-anak muslim solihah, anak-anak khairu ummah yang hebat, yang calon dari anak-anak yang luar biasa, muslim yang tangguh tentunya ya. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah pada hari ini kita semua dikumpulkan ya di ruangan Zoom. Nah, tapi ini lain dari yang lain. Biasanya kan kalau hari Jumat kita hanya motivasi sebentar sama Al-Kahfi Time. Tapi sekarang berbeda nih. Sekarang adalah acara puncak ya, penutupan lomba Takhid Muharram yang kemarin teman-teman sudah dikirim hasilnya, sudah ikut MHQ-nya langsung via Zoom ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini ya. Jadi menambah semangat buat anak-anakku yang solih-solihah. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di ruangan ini. Yang mudah-mudahan ruangan Zoom ini penuh dengan berkah ya. Dan Ustazah mendoakan bagi teman-teman atau bagi ayah bunda atau keluarganya sedang diuji dengan sakit, diuji dengan musibah, semoga segera diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran, dan kita semua senantiasa dalam penjagaannya. Amin, amin ya Rob. Baik, anak-anak yang solihah, sebelum kita masuki acara selanjutnya, Ustazah mau ucapkan dulu nih jazakumullah khair kepada Ustadz Hadi, Ustadz Fadli, Ustadz Izul, Ustazah Iva, Ustazah Ana, Ustazah Heni, Ustazah Rinka, apalagi ya ini Ustazah ya, gak kelihatan di Ustazah, yang Ustazah Fatma yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, alangkah baiknya kita awali acara pada pagi hari ini penuh dengan berkah dengan membaca Al-Quran. Siap semua ya, kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teman-temanku sudah membacanya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan ya. Baik anak-anakku semua, memasuki acara selanjutnya yaitu Al-Kahfi Time ya, yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Fadli. Kepada Ustadz Fadli kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Nah, pagi hari ini semangat anaknya, semangat luar biasa. Ini Jumat ya, hari yang penuh keberkahan. Sayyidul Ayyam disebut sebagai seutama-utamanya hari, ya. Hari Jumat itu seutama-utamanya hari. Ya, hari Jumat itu beramal soleh, ya. Nah, di hari Jumat itu ada hal-hal yang disunahkan, ya. Banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa menjalankan pesannya. Kemudian kalau dengan sholawat itu nanti akan mendapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat juga kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Nah, pada hari ini kita baca Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10 ya. Nah, ya. Yuk, wahid, itnani, salasa. الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itu di ayat 10 ya, ada seorang pemuda itu. Awal fityatu ilal kahfi. Jadi para pemuda itu pergi ke Pergi ke gua untuk menghindari kezaliman. Jadi dia berusaha untuk menjadi orang baik. Jadi dia menghindar. Sudah berdakwah itu dikejar-kejar. Nah, semoga kalian semua menjadi anak-anak yang mempunyai akidah seperti Ashabul Kahfi. Ya. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ustadz sudah membimbing anak-anak kita membaca Al-Kahfi. Baik anak-anakku yang solih-solihah. Acara selanjutnya adalah sambutan. Nah, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Izul. Kepada Ustadz Izul selaku ketua panitia kami persilakan. Maaf ya. Ya, syukran Ustazah Atika. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah telah memberikan kesempatan kita masih bisa berkumpul meskipun dalam keadaan virtual ini. Tak lupa kita juga puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan di tengah-tengah kita kesehatan meskipun kita dirundung pandemi yang tak kunjung berakhir ini. Tak lupa kita salawatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalahnya dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di ujung acara Tarhib Muharram yang telah kita laksanakan dalam wujud dalam rangka meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang muslim dan juga tentunya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah anak-anak, kalian semua sudah melaksanakan kebaikan yang luar biasa, kemuliaan yang tidak semua orang bisa lakukan. Apalagi di bulan yang haram ini, bulan yang Allah sucikan, di antara 4 bulan yang Allah sucikan. Perlu diketahui bahwa meskipun nantinya akan ada terbagi-bagi, ada yang mendapat juara, ada yang belum mendapat juara, begitu ya, ataupun ada yang masih malu-malu atau masih belum berani mengikuti lomba. Setidaknya kalian sudah berpartisipasi, meramaikan, ikut menyumbang kebaikan di bulan haram ini. Maka keutamaannya adalah ketika datang event ini, Tarhib Muharram, maka dengan meramaikan saja itu sudah menjadi bagian dari melaksanakan apa yang dianjurkan. Karena tujuan utamanya, kenapa kami melaksanakan lomba-lomba begini, mengapa harus ada yang dinilai begitu, kenapa ada yang diukur, karena bagi seorang muslim dan muslimah, khususnya bagi seorang pelajar, itu menjadikan kebiasaan produktif agar bisa menjadi kebiasaan yang menimbulkan atau melahirkan amalan-amalan soleh ke depannya. Amalan-amalan yang dirasa berat karena sudah terbiasa produktif, maka akan terasa ringan. Gitu. Karena
Kalau jika tidak produktif, maka kita tidak akan bisa menjadi lebih baik ke depannya begitu. Karena sesuai hadis yang artinya mirip hadis lain. Barang siapa lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa sama hari ini dengan hari kemarin, maka dia tergolong orang yang berugi. Dan barang siapa lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia tergolong orang yang celaka. Begitu. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang celaka ya. Jadi kami anak-anak semuanya, mulai dari kelas rendah, kelas bawah, sampai kelas atas, semoga tergolong orang-orang yang beruntung. Begitu. Jadi juara maupun tidak juara nantinya, kalian semua tetaplah juara di hati Abi dan Umi, di hati guru, ustadz, ustadzah sekalian gitu. Itu ya, tetap semangat karena tujuan pelaksanaan Tahfidz Ramadan adalah memberikan motivasi, pembelajaran, gambaran, dan juga arahan tentang bagaimana menjadi muslim yang produktif, soleh dan soleh. Gitu ya. Mungkin begitu dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutan yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak khair ummah senantiasa anak-anak selalu berubah setiap hari menjadi yang baik. Selalu berubah menjadi lebih baik dari hari ini dan hari kemarin ya. Tetap semangat. Coba sekarang kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Allah Akbar. Jadi apa aja ya soalnya ini aku lagi nge-zoom. Alhamdulillah. Tepuk nyamuk. Oh, tentu nyamuk kalau Ustaz Fadli ya, tentu nyamuk ya. Baik, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh kepala sekolah kita yaitu Ustaz Fadli. Kepada Ustaz Fadli kami persilakan. Ya. Ya, siapa yang persilakan? Apa nih? Nih biar semangat dulu ya. Coba tepuk nyamuk ya. Tepuk nyamuk nih. Uwais sudah siap nih kayaknya Uwais ini ya. Siap ya Uwais ya. Tepuk nyamuk. Oeng oeng. Oeng oeng. Up. Kena deh. Nah, ya itu tepuk nyamuk namanya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul ya, bisa bermuajahah. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan ya, tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulut kita melainkan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Karena sebagai seorang hamba itu sebagai hamba yang beriman, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menghirup udara segar. Ya, bisa menghirup udara segar ini itu gratis.
Ya, gratis dikasih oleh Allah. Nah, Allah ngasih udara bisa bernapas ini tujuannya apa? Agar kita beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, ya. Allah menginginkan kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha. Jadi ketika berbicara omongannya baik, ketika bermain sama temennya tangannya juga baik, kakinya juga baik, ya gitu. Jadi matanya juga nggak melotot-melotot, gitu ya. Jadi baik pada temennya, pada adiknya, pada kakak, apalagi pada umi, pada abi, harus berbuat baik. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika disebut nama Nabi Muhammad itu kita harus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bersalawat kepada Nabi. Karena kata Nabi, wahai sahabat, tahu nggak siapa orang yang pelit itu? Orang yang nggak ngasih makanan, orang yang nggak yang nggak suka berbagi. Nah, tetapi kata Nabi bukan. Orang yang pelit itu adalah ketika disebut namaku, ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia mendengar, tapi dia nggak bersolawat kepadaku. Itu orang yang pelit, kata Nabi. Padahal orang yang bersolawat itu man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali aja, itu akan balas menjadi 10 kali lipat. Tuh ya. Jadi makanya ketika disebut nama Nabi Muhammad, kita harus ya. Soleh dan soleh. Kedua kalinya, marilah kita ucapkan sholawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliaulah adalah manusia yang terbaik yang Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah, uswatun hasanatun, menjadi contoh bagaimana ketika bermain sama yang lebih kecil, yang lebih besar, dengan teman-temannya, bagaimana dengan tetangganya. Nabi Muhammad bagaimana makannya, bagaimana ketika belajar, bagaimana ketika membaca Al-Quran, ketika sholat, itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan kita mencontoh, barang siapa yang ingin masuk surga, dimudahkan urusannya, maka ikuti Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah itu memberikan peringatan kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, in Tadi kok Ella ya. Voice Ustaz tadi error. Oh iya, baik. Ustaz ulangi lagi. Ya, Ustaz ulangi lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika kalian ingin disayang oleh Allah, ingin dicinta oleh Allah, ingin dekat dengan Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad, ikuti aku. Bagaimana aku makan, bagaimana aku berjalan, bagaimana aku tertawa, bagaimana aku berjalan, ikuti aku. Kalau kalian ingin disayang oleh Allah, kalau kalian ingin mendapatkan rahmat oleh Allah, kalau kalian ingin diampuni dosanya, ikuti aku saja.
bagaimana aku tidur. Gitu. Kalau tidur Nabi Muhammad bagaimana? Menghadap ke kanan. Nabi Muhammad kalau sebelum tidur berdoa dulu. Ya, Nabi Muhammad nggak akan tidur sebelum membaca surat As-Sajdah sama surat Al-Muluk. Tuh Nabi Muhammad. Nah, kalau kita masih belajar nggak apa-apa baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Minimal baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Lahu samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu adalah pribadi anak-anak yang soleh yang mengikuti Nabi Muhammad baca doa biar dilindungi oleh Allah. Karena kalau kita tidurnya nggak berdoa, nggak ngikutin Nabi Muhammad, digoda setan. Ya. Ustaz. Ustaz, ngelek. Ustaz, ngelek. Ustaz. Ya. Sudah jelas ya? Baik. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, ke kamar dulu. Ya, baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini adalah hari penutupan ya. Penutupan, jadi hari terakhir tarhib Muharram ya. Ingat, di Muharram itu ada suatu peristiwa. Jadi satu Muharram itu adalah peristiwa Nabi Muhammad ketika berhijrah. Jadi berhijrah itu adalah apa? Dari satu tempat pergi ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Nah, makanya di Muharram ini ya, menyambut Muharram ini itu luar biasa. Kalian ini ketika ada lomba storytelling, kemudian lomba MHQ, pildacil, poster, itu tujuannya apa? Untuk menjadi anak-anak yang soleh. Karena apa? Tahun barunya, menyambut tahun baru Islam. Ya. Jadi di tahun baru Islam itu ada banyak pelajaran di situ. Salah satunya adalah berhijrah. Nah, kalau kalian hijrahnya bukan dari tempat ke tempat yang lain. Kalau kalian adalah belajar. Ya. Coba Ustaz sekarang akan share screen ya. Sebentar. Nah, ini ada pesan dari Imam Syafi'i. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, baik. Nah, ini pesannya Imam Syafi'i. Ini kata-kata mutiara. Qala Asy-Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i. Langsung ke sini ya. Langsung kepada yang tengah. Nah, langsung di bawah ini. Ya. Nah, begini kata Imam Syafi'i. Safir, bermusafirlah kalian. Ya. Bermusafir itu apa? Pergilah kalian. Untuk apa? Ya, untuk belajar, untuk bekerja. Terutama di sini belajar untuk kalian. Safir, berhijrahlah kalian. Bermusafirlah kalian. Belajarlah kalian. Tajid iwadon, kamu akan mendapatkan hal yang baru. Mendapat gantinya. Ketika kalian meninggalkan rumah, pergi ke sekolah, yang tadinya kita main, ternyata ada acara tarhib Ramadan, tarhib Muharram, penutupan ditinggalkan. Artinya apa? Dapat ilmu nanti. Aman tufariku, dari yang kalian tinggalkan. Wan sob, dan berusahalah kalian. Belajarlah kalian. Fa inna ladzizal aishi, ya, karena sesungguhnya
kelezatan kehidupan, ya. Jadi kehidupan itu ada keenakan hidup itu terletak pada finnasob, dalam usaha, dalam belajar, dalam bekerja. Itu. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i, ini ro'aitu rukudal ma. Sesungguhnya aku telah melihat ada air tergenang. Airnya berhenti, diem dalam botol semuanya. Yufsiduhu. Dia akan bau nanti lama-lama. Apalagi kalau susu, apalagi teh, apalagi kopi. Kalau lama, kalau nggak ngalir. Air putih saja kalau diem di mangkok gitu, diem aja, diem terus, lama-lama jadi bau, akan rusak dia. Karena dia apa? Nggak bermusafir, tidak berjalan dia. Insaha toba. Kalau dia mengalir, ya, dia akan menjadi baik. Wa illam yajri, kalau dia nggak mengalir, lam yatib, nggak baik, akan bau, ya. Diminum itu nggak enak. Sama kata Imam Syafi'i. Nah, di sini ada wal asad. Nah, di sini ada seekor singa. Wal asadu laula firaqul ghobah. Kalau dia tidak pergi dari tempatnya, dari hutan itu, kalau dia nggak mencari makanan, tidak berjalan, nggak ngelihat seekor kijang, ya, nggak ngelihat kijang, nggak melihat binatang yang lain, dia tidak akan menjadi binatang yang buas. Gitu. Jadi dia harus jalan. Itu seekor singa. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i, wasahmu laula firaqul qaus. Nah, di sini kalau seandainya ada anak panah, ada anak panah, kalau dia nggak dilepas, jangan harap mengenai sasaran. Ya, anak panah pun itu harus hijrah, harus berjalan ini, harus berjalan biar mengenai sasaran. Sama dengan kalian di momen di momen Muharram ini, kalian harus semangat belajarnya, ya, lebih semangat hijrah. Yang kemarin belajarnya setengah-setengah, sekarang harus lebih giat. Yang sudah giat ditambah lagi giatannya. Giatnya itu ditambah lagi. Kalau masih malas-malasan, malasnya dibuang. Biar kata Imam Syafi'i menjadi anak yang pinter, anak yang soleh. Ya. Jadi momen Muharram ini adalah kita harus berhijrah, lebih semangat belajarnya. Apalagi kaliannya menjadi pemimpin umat, ya. Menjadi pemimpin umat itu hafalannya bagus. Nah, makanya banyak-banyak murojaah, ziyadahnya, bacaan Al-Qur'annya bagus. Makanya umiknya harus dibaca setiap hari. Ya, semoga kalian semuanya termasuk anak-anak yang menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu sambutan dari Ustadz Fadli sebagai kepala sekolah. Semoga kita, kata Ustadz Izul, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, sama saja nggak boleh. Seorang muslim, mukmin yang hebat hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Ya, kalau kita lebih baik, menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, gitu ya. Baik, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz atas sambutannya yang begitu luar biasa, ya. Semakin memacu, memotivasi tentunya buat anak-anak khairu ummah, ya, dan buat Ustadzah sendiri khususon. Baik, anak-anakku semua, menginjak acara selanjutnya yaitu penampilan-penampilan, ya.
yang kemarin sempat kita lombakan. Nah, ada perlombaan MHQ, ada poster, ada puisi, ada cerita, ya. Nah, hari ini penampilan yang pertama akan menampilkan MHQ, ya. Nah, ini perwakilan ya, kita ambil perwakilan. Jadi, yang akan tampil pada MHQ hari ini, pagi ini, adalah Ananda Aswa kelas 2 saat. Kepada Ananda Aswa, kami persilakan. Terima kasih Ustazah Atiqah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani ma tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Al-Baqarah karrataini yanqaliba ilaikal basaru khafi'an wa huwa hasib. Qad zayyana ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا بك تتبعون قل أرأيتم إن أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن كافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فمن هو في ضلال مبين
Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah. Baik anak-anak. Terima kasih kepada anak-anak Aswaya. Semangat terus. Penampilan selanjutnya yaitu pidacil. Nah, ini yang pidacil pertama dari kelas bawah dulu. Akan disampaikan, dibawakan oleh Ananda Nisa, kelas 3 Zubair. Kepada Ananda Nisa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita selalu menjadi umatnya yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema bulan Muharram. Ustadz dan Ustadzah yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, sebentar lagi bulan Muharram akan tiba. Setiap tanggal 1 Muharram kita peringati sebagai tahun barunya umat Islam. Kita merayakannya dengan berbagai acara dan kegiatan. Tapi tahu tidak teman-teman, apa saja keistimewaan bulan Muharram? Keistimewaan bulan Muharram yang pertama, bulan Muharram termasuk 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Tapi apa saja ya 4 bulan haram itu? 4 bulan haram ada Dzulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan Rajab. Kenapa disebut bulan haram? Karena pada bulan-bulan itu tidak diperbolehkan adanya peperangan. Istimewaan yang kedua, di bulan Muharram dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik berpuasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi, di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Tapi ada satu hari yang sangat dianjurkan oleh Nabi agar kita berpuasa sunnah, yaitu pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Namun untuk membedakan dengan puasanya orang Yahudi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berpuasa sejak tanggal 9 Muharram atau yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Ustadz dan Ustadzah yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, sekarang kita tahu bahwa bulan Muharram adalah
bulan yang banyak dengan pahala dan ladang beramal solih. Semoga kita semua bisa meraih gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih Ananda Nisa, luar biasa pidacilnya ya, mengingatkan kita tentang Muharram, bulan Muharram. Baik, pidacil yang kedua dari kelas besar yaitu akan dibawakan oleh Ananda Egan. Kepada Ananda Egan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan tema tentang keutamaan bulan Muharram. Muharram adalah bulan yang sangat berpengaruh pada sejarah kehidupan umat Islam. Suatu bulan yang menjadi pembuka tahun dalam kalender Islam. Suatu bulan yang penuh barokah dan rahmat karena banyak peristiwa penting yang Allah izinkan terjadi pada bulan ini. Selain itu, bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah dalam Al-Quran. Maka dari itu, bulan Muharram merupakan bulan yang menyimpan banyak sejarah kehidupan umat di mana pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan peristiwa yang patut dikenang oleh umat Islam sebagai bentuk syukur atas kenikmatan yang diberikan Allah. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan tersebut dapat memberikan banyak inspirasi bagi keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Awal tahun baru Islam menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yakni memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hal inilah penanggalan dalam Islam dinamakan hijrah. Apa sih makna tahun baru Islam? Makna tahun baru Islam bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah merupakan peristiwa penting lahirnya Islam sebagai agama yang berjaya. Nabi Muhammad SAW sendiri berhijrah bukan tanpa alasan, tetapi mendapatkan wahyu sekaligus menghadapi masyarakat Arab yang kurang berkenan dengan agama. Ya, kala itu hijrah bukan sekadar pindah tempat tinggal, namun merupakan perintah Allah juga sebagai strategi perjuangan dalam dakwah Islam. Pemaknaannya sekarang hijrah setelah Futuh Mekah menurut Nabi Muhammad adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang. Menurut hadis riwayat Bukhari, Muslim adalah seorang yang menghindari menyakiti dengan lidah tangannya dan muhajir adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari hijrahnya Nabi dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah saat itu adalah peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah merupakan tonggak sejarah yang memiliki makna yang sangat berarti bagi setiap muslim. Karena hijrah merupakan tonggak kebangkitan Islam yang semula diliputi suasana dan situasi yang tidak aman di Mekah. Berikutnya, hijrah mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa semangat yang tinggi, yaitu semangat berhijrah dari hal-hal yang buruk kepada yang baik dan dari hal-hal yang baik ke yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW dan para sahabat telah melawan rasa sedih dan takut dengan berhijrah. Meski harus meninggalkan tanah kelahiran sanak saudara dan harta benda mereka, ketiga hijrah mengandung semangat persaudaraan seperti yang dikatakan Rasulullah SAW saat beliau mensaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Bahkan beliau telah membina hubungan baik dengan beberapa kelompok Yahudi yang hidup di Madinah dan sekitarnya pada waktu itu.
Dalam masa sekarang ini, makna hijrah tentu tak harus selalu sama dengan meninggalkan kampung halaman seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dan kaum muhajirin, tapi maknaan hijrah lebih kepada nilai-nilai dan semangat berhijrah itu sendiri. Karena hijrah dalam arti seperti ini tak akan pernah berhenti. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya baru saja mengunjungi kaum yang berpendapat bahwa hijrah telah berakhir." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya hijrah itu tidak ada hentinya sehingga terhentinya taubat, dan taubat itu tidak ada hentinya sehingga matahari terbit dari sebelah barat." Demikian tausiah saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ananda Ega yang sudah berikan tausiah buat teman-teman kita semua. Baik, penampilan selanjutnya adalah membaca puisi yang akan dibawakan oleh Ananda Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muharram yang agung, karya Afan Al-Farizi. Ketika matahari terbenam di ujung tahun dan malam mulai menyingkap gelap, adakah kau dengar gemuruh sudut yang bergelombang? Seperti ombak di laut tak pernah henti, dengarlah di dalam hati. Ayat-ayat itu terus saja berirama menyeberangi samudra, dan benua-benua membangunkan jiwa-jiwa letih untuk segera berdiri, merapatkan barisan, menyambut Muharram yang agung. Tidakkah kau dengar air mata Adam yang tumpah dan mengalirnya air bah di bawah bahtera Nuh? Tidakkah kau dengar untayan mutiara di mata Yusuf yang berkilau dari dalam penjara? Karena cinta juga terbelahnya laut merah yang marah. Duhai ruh yang di tangannya engkau hidup, dengarlah sekali lagi. Bagaimana ketika pertama hujan diturunkan, serta arasy dan laufu mahfuz diciptakan. Jibril pun bersujud karena ia telah diciptakan dari cahaya. Juga putra Maryam yang dimuliakan di atas langit. Yang dimuliakan di atas langit. Dengarlah wahai engkau. Fajar pagi bercahaya putih dan embun yang turun bagaikan air mata para syuhada yang jatuh dari surga, merembas ke setiap hati yang bertasbih. Bersama inangan air mata di atas bumi, tempat di mana seluruh gerak akan menjadi mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang sudah menyampaikan puisinya ya. Baik anak-anakku semua, acara penampilan selanjutnya adalah storytelling. Tapi ini Ustazah akan share screen karena takut sinyalnya kurang bagus. Makanya saya Ustazah rekamannya yang akan kami tampilkan. Baik, penampilan ini akan dibawakan oleh kakak kelas kita, kelas 4, yaitu Kakak Amira. Ya, siap. Oke. Jam gimana jam? Besar. Berumur.
Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang anak yatim. Saat itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersilaturahim dengan para sahabat beliau di Madinah. Hari itu adalah hari penuh sukacita. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendak pulang, beliau melihat seorang anak duduk sendirian di sudut lapangan. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh compang-camping. Air matanya bercucuran membasahi wajahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan menghampiri anak tersebut dengan lembut dan penuh kasih sayang. Beliau mengusap pundaknya seraya berkata, "Apa yang membuatmu menangis, Nak?" Sambil terisak, anak itu menjawab, "Ayahku terbunuh di Ibuku sudah menikah lagi dengan orang lain. Ustazah nggak kedengaran soalnya. Keluar dari rumah, harta benda milikku dijarah orang. Hari ini semua anak sebayaku bersuka cita. Mereka menari, bercanda, dan mengenakan pakaian baru. Sementara aku tak ada makanan yang bisa kumakan. Tak ada rumah tempatku berteduh." Mendengar jawaban anak itu, hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tersentuh. Air mata hampir menetes dari matanya. Namun Karena Ustazah Atiko tidak mendengar, berapa yang nggak mendengar chat pribadi ke Ustazah Atiko. Baik, mungkin Amira bisa live tidak? Ya, Amira sudah gabung sama kita. Ya, baik, silakan Anda Amira. Ya, dari acting suara. Ya, silakan Ananda Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang anak yatim. Mari teman-teman kita lihat jangan ditentang. Raya Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW Jangan ditembak tempelnya. Ibu baru mau masak nasi. saat Nabi Muhammad Kan tadi ibu ke dalam mau ceritanya mau masak nasi. Tolong di mute yang lain ya, Mahat, maaf. menghampiri anak dan penuh kasih sayang, beliau mengusap pundaknya seraya berkata, "Apa yang membuatmu menangis, Nak?" Anak itu menjawab, "Ayahku sudah tiada, dia terbunuh di medan perang. Ibuku sudah menikah lagi dengan orang lain. Ayah tiriku mengusirku keluar dari rumah. Harta benda milikku dijarah orang. Hari ini semua anak sebayaku bersuka cita. Mereka menari, bercanda, dan mengenakan pakaian baru. Sementara aku tak ada makanan yang bisa kumakan. Tak ada rumah tempatku berteduh." Mendengar jawaban anak itu, hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tersentuh. Air mata hampir menetes dari matanya. Namun beliau berusaha untuk tetap tersenyum sambil mengelus kepalanya. Nabi berkata, "Jangan bersedih anakku, aku juga kehilangan ayah dan ibuku saat aku masih kecil.
Lalu sang Nabi berkata lagi, jika aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu dan Fatimah saudaramu, apakah kau akan bahagia, anakku? Anak itu menganggukkan kepalanya seraya berkata, ya, tentu. Lalu Nabi menggandeng tangan anak malang itu dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, beliau memanggil Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, terimalah anak ini sebagai anakmu. Kemudian Aisyah memandikan anak itu dengan tangannya sendiri dan memperlakukan dengan penuh kasih sayang, sebagaimana layaknya seorang ibu mengasihi anaknya. Setelah memakaikan pakaian, Aisyah berkata kepada anak itu, sekarang pergilah nak, bermainlah dengan teman-temanmu. Dan bila kau merasa telah cukup bermain, pulanglah. Si anak pergi ke lapangan dengan wajah berseri-seri sambil meloncat-loncat penuh kegembiraan. Teman-temannya yang sedang bermain di lapangan, mereka heran sekali melihat perubahan tersebut. Mereka menghampiri anak itu dan bertanya apa yang terjadi. Anak itu menceritakan apa yang telah dialaminya bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar cerita anak itu, salah satu temannya berkata, alangkah beruntung dan bahagianya kamu memiliki ayah Nabi Muhammad. Anak yatim itu bahagia bukan kepalang, karena diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW yang penyayang. Nabi Muhammad SAW merawat anak itu hingga beliau wafat. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Tahukah kalian bahwa bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di bulan Muharram kita diperintahkan untuk banyak beribadah dan memperbanyak perbuatan kebaikan. Karena Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita. Kisah di atas dapat kita jadikan teladan berbuat kebaikan terhadap siapa saja, terutama di bulan Muharram. Demikian kisah di atas, semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Jazakumullah khair kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ceritanya, menyentuh hati ya. Luar biasa, semoga anak-anak Khairul Ummah bisa mengambil ibrahnya dari kisah yang diceritakan oleh sahabat kita, kakak kita Amira. Baik anak-anakku semua, ini acara yang tunggu-tunggu, yaitu pengumuman. Bisa itu dulu ya, mute dulu. Baik, anak-anakku yang solih-solihah, Ustazah akan mengumumkan juara-juara yang sudah dinilai sama para dewan juri dan sudah dikumpulkan kepada Ustazah. Ustazah akan mulai dari kelas kecil dulu, kelas bawah. Kelas bawah itu apa sih Ustazah? Kelas 1, 2, 3 itu adalah kelas bawah. Kalau kelas atas, kelas 4, 5, 6 itu kelas atas ya. Baik, untuk kelas bawah, juara MHQ dulu ya. Juara MHQ, juara 3 ya, diraih oleh Ananda Afia kelas 3 Zubair. Iya, juara 3 oleh Ananda Afia kelas 3 Zubair. Juara 2 diraih oleh Ananda. Wah, ini anak baru ya. Ananda Noya kelas 1 Usama. Alhamdulillah ya. Juara 1 diraih oleh Ananda Asfa kelas 2 Saat. Nah, ini adalah lomba MHQ ya.
Selanjutnya, lomba MHQ, lomba poster. Ya. Lomba poster. Ya. Juara 3 diraih oleh Ananda Fatimah Zahra kelas 2 Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana ya? Zahra nih, Ustaz nggak kelihatan dari tadi Zahra. Oh itu Kak Aisyah. Baik. Juara 2 diraih oleh Ananda Zakwan kelas 3 Zubair. Ananda Zakwan kelas 3 Zubair. Juara 1 diraih oleh Ananda Uwais kelas 1 Usama Muhammad Uwais ya. Selanjutnya adalah lomba Pildacil. Masih kelas kecil, kelas bawah. Juara 3 diraih oleh Ananda Mariam kelas 2 Saat ya. Juara 2 diraih oleh Ananda Husna kelas 2 Saat. Juara 1 diraih oleh Ananda Nisa kelas 3 Zubair. Ya, ini sudah dari MHQ sudah, Pildacil sudah, poster sudah. Sekarang kelas atas. Ya. Kelas atas. Ya, kelas atas juara MHQ dulu ya. MHQ kelas atas, kelas 4. Kelas 4 wajib kemarin semuanya ikut MHQ ya. Juara 3 diraih oleh Ananda Fikar. Mas Fikar kelas 4 ya. Juara 2 diraih oleh Ananda Zahra. Nizara kelas 4. Juara 1 diraih oleh Ananda Amira. Ya. Oke, sekarang puisi. Nah, puisi kelas atas juara 3 diraih oleh Ananda Zidan. Juara 2 diraih oleh Ananda Fikar. Juara 1 diraih oleh Ananda Rania. Sekarang lomba storytelling ya, juara 3 diraih oleh Ananda Azahra. Kelas 4 juara 2 diraih oleh Ananda Afnan. Kelas 4 ya. Juara 1 diraih oleh Ananda Amira. Kelas 4 yang tadi bercerita ya. Juara Pildacil diraih oleh satu orang nih, kelas 4 ya, oleh Ananda Egan. Alhamdulillah sudah selesai semua lomba ini. Ingat kata Ustadz Fadli, Ustadz Izul, bahwa yang belum juara kalian tetap juara di hati para asatiza, di hati para umi dan abi ya. Karena pada dasarnya kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa ya. Baik, anak-anak yang solih-solihah, untuk menutup acara ini kita akan bacakan doa bersama ya, yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Hadi. Kepada Ustadz Hadi kami persilakan. Ustazah yang puisi kapan terus? Baik, terima kasih Ustazah Atiqah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin doa. Baik, rekan-rekan guru dan teman-teman santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai
melaksanakan Tarhib Muharram. Mudah-mudahan acara ini memberikan keberkahan kepada kita. Ustaz, ke-mute Ustaz. Baik, alhamdulillah rekan-rekan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan acara Tarhib Muharram ya. Mudah-mudahan dengan terlaksananya acara ini Allah semakin cinta dan sayang kepada kita dan kita pun semakin berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita kepada Allah, karena kegiatan ini sejatinya ingin menambahkan rasa takwa kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah ya. Baik, alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi dan Allah mudahkan setiap urusan-urusan yang akan kita jalani dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyyah wa fi kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mengadakan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Syukur kami panjatkan ya Allah, karena atas kasih dan sayang-Mu kami masih dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur dan mohon ridho-Mu atas terlaksananya Tarhib Muharram ini dengan baik. Jadikanlah Tarhib Muharram ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat dan dipenuhi dengan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah waktu yang telah kami lewati menjadi amal saleh dan penuh rahmat-Mu serta berilah manfaat di dalam tugas-tugas kami berikutnya yang lebih besar dan bermakna. Anugerahkanlah kepada kami cahaya kebenaran di dalam kalbu kami agar kami mampu menjadi hamba-Mu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih atas amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa. Amin.
ya rabbal alamin. Baik, Aman selanjutnya terkendali. saya Abi putus nggak? serahkan kepada Abi Ustazah putus. Atikoh. Diam aja. Tadi saya lempar sepertinya ya. Baik anak-anakku, terima kasih Hadi sudah memimpin doa buat kami semua. Semoga kita doa-doa diijabah sama Allah. Ya anak-anakku, baik. Acara sudah selesai, selanjutnya penutupan. Marilah kita akhiri acara ini dan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma Bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.